riba apa tidak? Riba apa tidak hukumnya, dan bagaimana kalau sudah kredit motor? Sudah kredit motor sudah lunas atau belum? Belum. Beda-beda kasus mungkin ya. Terima kasih. Kredit motor begini, kalau Anda yang biasa kredit motor leasing yang biasa terjadi, Anda beli ke showroom, ke dealer atau seorang yang memiliki motor, tidak punya uang tunai tapi punya uang DP. Anda bayar DP dulu ke pemilik motor ini, lalu Anda ajukan kredit atau pinjaman ke leasing, gitu kan? Pembelian motornya, jual belinya halal. Karena Anda kurang uang, pinjam dengan cara riba. Karena leasing minjamkan umpamanya 7 juta. Nanti Anda balik leasing 7 juta atau lebih? Pasti lebih. Kelebihan ini adalah riba. Anda umpamanya bunganya setahun umpamanya 10%. 7 juta berarti 7 juta 700 selama setahun. 700 ribu ini adalah riba. Kemudian kalau Anda terlambat bayar angsuran, dikenakan denda atau tidak? Bertambah lagi kan nilai hutang Anda dari 1 juta. Berapa pertambahannya? Per hari kita pertambahannya 0,0969 dikali hari dikali jumlah angsuran. Jelas ini. Maka ribanya depan dan belakang. Jangan katakan saya beli tapi nggak pernah terlambat bayarnya. Iya, tidak pernah terlambat, tidak kena riba yang di belakang, tapi riba depan. Coba kalau Anda beli kemudian memiliki hutang, hutangnya jumlahnya sama, pinjam 7 juta bayar 7 juta dan tidak terlambat. Kalau ini boleh? Boleh atau tidak seperti ini? Boleh, tapi siapa yang berikan pinjaman seperti itu? Boleh seperti ini, boleh. Dari siapa? Hah? Ada? Sifatnya sosial, betul sosial. Pertanyaan siapa? Sifatnya sosial, betul. Tapi ada solusi yang lain sebetulnya. Kalau bila diharamkan oleh Allah, cari yang dihalalkan dan cari solusinya. Apa solusinya agar menjadi halal? Bila yang memiliki motor itu teman sendiri, tetangga, atau yang kenal baik dengan Anda, dia kenal Anda dikenal dia oleh dia jujur, itu beli dari dia langsung. Saya bayar DP, ya udah bayar DP. Berapa boleh seadanya kata dia. Ada 30%, ya saya bayar 30%. Sisanya saya nyicil ya. Iya. Dia percaya dengan Anda, sehingga dia tidak khawatir dan tidak ada denda terlambat, tidak ada. Kemudian tentu dia karena tidak tunai minta harganya lebih tinggi. Ini suatu hal yang boleh. Dalam Islam berijma' para ulama boleh penjualan yang tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai, boleh. Kalau ada menjual barang yang tidak tunai sama dengan tunai, alhamdulillah, cari mereka di mana, walaupun di lubang biawak, cari mereka. Siapa yang mau menjual dengan tidak tunai 10 tahun sama dengan harga tunai sekarang? Ada yang mau? Ada yang mau sedekah mungkin ada, tapi mana orangnya? Secara syar'i boleh. Boleh secara syar'i boleh. Tapi dengan harga jelas. Anda mau berapa angsurannya selama 2 tahun? Ya udah. Ini tadi saya berniat menjual motor ini 13 juta tunai. Tapi karena Anda dengan 3 tahun, saya jual menjadi umpamanya 15 juta atau 17 juta. 17 juta dengan angsuran sekian per bulan. Kalau terlambat, tidak ada denda. Tapi saya percaya dengan Anda. Atau kalau tidak, bawa ke sini sesuatu jaminan, surat motor, PKB-nya atau yang lain. Kalau Anda umpamanya tidak bayar, bisa saya jual untuk kerugian saya, utang saya, piutang saya kepada Anda. Kalau ini ada orang seperti ini, jual seperti ini, ada. Insya Allah masih banyak. Alhamdulillah saya dapat rumah saya dengan cara seperti ini. Alhamdulillah, dapat rumah seperti ini. Jumlahnya besar, nilainya besar dengan dapat. Ada seperti ini. Seperti ini masih banyak. Ini saling menguntungkan betul. Tapi tidak ada riba dari awal.
Karena dibeli dengan cara pembeliannya halal, tetapi dia minjam uang dengan cara riba. Ya. Maka bertobatlah kepada Allah bila telah terjadi ini, beli dengan kredit motor dengan cara tadi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hentikan pinjaman ribanya. Bagaimana cara menghentikan pinjaman ribanya? Tidak dibayar, pokok utangnya wajib Anda bayar. Bunganya haram Anda bayar. Bisa seperti itu? Bisa. Dia tidak akan mengirim kepada Anda polisi untuk masukkan Anda ke penjara, tidak. Kalau Anda bayar pokok utangnya, dia akan mengirim siapa? Preman dikirim. Karena memang secara hukum dia tidak akan dimenangkan. Secara hukum yang diakui adalah hukum. Sampai pun hukum manusia tahu riba, ya, dia akan di salah satu kota di Jawa, di kota Bandung kalau nggak salah, ada sekelompok kaum muslimin di sana yang anti riba. Mereka membuat dan anti riba lebih banyak, anti narkoba, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan riba. Karena sistem riba yang dibuat kehancurannya bukan 1-2 orang, bukan. Krisis ekonomi global tadi berapa yang PHK? 60% PHK, pengangguran. Belum lagi inflasi yang 9% tahun kemarin, sampai 8%, 6% rata-rata inflasi Indonesia itu yang penyebabnya apa? Riba. Nantinya berkurang uang orang setiap tahun 6%. Kalau dia memiliki uang 6 miliar, berapa juta itu pengurangan uangnya? 60 juta kan? Iya kan? Siapa yang makan ini? Kalau maling kan gampang tinggal teriakin. Tapi ini umum sistem riba, susah teriakinnya. Maka yang pantas memerangi mereka hanyalah Allah yang mengetahui mereka. Tunggu perang dilancarkan oleh Allah kepada Anda dengan pasukan-pasukannya. Karena Anda yang menyebabkan kezaliman kepada seluruh orang yang memegang mata uang tadi. Maka berhenti secepatnya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Tutup utang ribanya sudah. Kalau tidak aman, ditakut-takuti oleh preman tadi, atau mengkhawatirkan jiwa Anda, ya bayar ribanya. Karena darurat apa bayar. Dan status kendaraan halal karena Anda tidak halal. Karena Anda beli dengan cara yang halal, tapi pinjam dengan cara yang riba. Bila telah selesai, berarti motornya halal atau rumahnya halal. Pada waktu itu boleh dibacakan surah Al-Baqarah. Sudah selesai. Kenapa? Penjualnya maksudnya kenapa? Kalau penjualnya yang jual motor tadi kan dia pembelinya melalui kredit tadi. Terus Penjualnya kena juga. kalau dia tidak ada urusan dengan kredit pembiayaannya, nggak kena ada. Saya ingin jual barang saya dengan cash. Yaudah ini DP. Saya ajukan kredit, urusan Anda mau kredit mau apa? Saya ingatkan itu adalah dosa, tapi terserah Anda mau dosa masuk neraka. Tapi saya ingatkan jangan. Bila tidak diminta jadi saksi, tidak jadi ini, ada masalah. Karena status uang yang dipinjam dia dengan cara riba tadi, status uangnya halal, akadnya yang haram, akad ribanya, uangnya halal, jelas. Maka bila digunakan untuk pembelian, boleh, jelas. Tapi jangan Anda yang menganjurkan dia. Ya, sebagian kan ada kan, Anda ingin beli dengan cara cash atau tidak. Kalau tidak, kami bantu pengurusan KPR. Kena juga. Dia malah kena. Jualnya berarti kena juga. Karena dia menganjurkan orang memakan riba. La'anallahu akila, la'ana Rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Dia menganjurkan orang berbuat riba, ta'awun alal itsmi wal 'udwan, menolong atas kemaksiatan kepada Allah. Dan akan berentet terus. Kalau ini penganjuran ini harus melalui persetujuan kantor. Saya di bagian menandatanganin akad ini. Terkena satu kena. Biasanya ada di bagian akad, HRD biasanya HRD ya.
bekerja di perusahaan dan tujuannya untuk pinjaman riba, kredit riba, jangan tanda tangan ini. Hah? Iya, jangan tanda tangannya. Saya nggak mau. Saya bekerja HR tadi sebagai human resource untuk agar Anda sesuai syar'i, bukan untuk menumpangkan riba. Dipecat HR tadi enggak kan? Enggak dipecat. Hah? Enggak apa-apa dimusuhin. Allah lawannya, tikus dikirim oleh Allah